Ya, saya kalau ke Sulawesi terus senang mengajar. Mengapa? Sebab banyak pendeta jemaat tidak memahami lagi Alkitab yang sesungguhnya. Terima kasih buat doa jemaat. Saya pada hari ke-10 tidak makan, tidak minum, sudah pasrah. Tapi minggu sore saya dapat telepon dari Elvin, besok akan dijemput. Harinya Tuhan selalu tepat. Soal kita tidak takut. Yang dulu saya kalau lihat sendirian, ya. Karena prinsip saya sudah suruh baca sama-sama Roma 14 ayat 8. Jemaat yang dulu sekolah ini harus ingat dalam pertunjukan selalu memegang diri. Hidup saya seperti lilin, dia akan menyala dan menyala sampai habis. Banyak yang memiliki pendapat yang berbeda. Kalau dia dulu tidak percaya Tuhan Yesus, kemudian percaya, itu mujizat, itu tidak salah. Haleluya. Tidak salah. Saya mau kasih tahu. Coba saudara baca. Yohanes 8 ayat 11. Ini saya akan sampaikan seri terus. Siapa yang baca? Jawabnya, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Murid-murid itu berkata kepadanya, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin. Banyak pura-pura. Saya suka bisa baca banyak orang. Saudara tidak berbuat dosa lagi. Nah, sekarang kita harus jujur. Semua nubuatan dalam Alkitab sementara digenapi. 2 minggu lalu Soviet gempa, susul Jepang, disusul Bekasi, disusul Poso, Sulawesi Tengah. Jangan berpikir kalau saya sudah sakit, sudah lagi mati, belum tentu.
jadilah orang Kristen, manusia yang bijak. Tadinya saya mau sedia korek api sama diri. Bayangkan saja dalam benak kita semua. Kalau jari kita dibakar, kuat nggak? Pasti tidak ada yang kuat. Baca Ayub pasal 14 ayat 10. Ikuti terus penjelasan saya di hari ini. Saya akan di sana dipanggil untuk memberi ajaran pada jemaat yang tertentu. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdaya lagi. Bila orang binasa, di mana kaya? Ini terjemahan baru. Kalau terjemahan firman Allah yang hidup lebih jelas lagi. Ya. Firman Allah yang hidup. Saya akan bacakan ayat 14. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdaya lagi. Di sana firman Allah hidup. Tetapi bila manusia mati dan dikubur, ya, kemanakah rohnya akan pergi? Kalau saudara mati, ya bikin upacara. Ada situ banyak pendeta berdosa, menghibur keluarga. Hari ini dia sudah bersama dengan Allah Bapa. Salah. Salahnya di mana? Yang khotbah pendeta lagi dari Jakarta, yang mati di Losari, dia tidak kenal. Yang mati ini selain masih pendusta luar biasa, atau pencuri, masuk surga dah. Setiap manusia yang mati, dia kembali kepada Sang Pencipta yang memberikan roh kepadanya, nyawa atau kehidupan. Saatnya semua harus diperhadapkan di depan pengadilan Kristus. Saudara Kim pernah berdusta? Tidak pernah. Nilson tahu. Malaikat buka buku. Kamu beli barang 15.000. Ini contoh. Datang si pembeli, kamu katakan modalnya 20.000. Berdusta. Orang Kristen kalau jualan, tetapkan sendiri. Tidak perlu di otak tadi. Modal saya 5.000. Kalau mau bayar 7,5. Kata sepupu saya, pedagang dari rumah, ya begitu. Kalau mau ambil harga sekian.
pengkhotbah jauh-jauh. Ya. Dia sudah menulis di Pengkhotbah 7 ayat 20. Ini baru tinggal kedua. Pengkhotbah 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh atau baik, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Ya, tapi itu kalau buat saya belum gitu. Oleh karena di bumi ini dipenuhi dengan manusia berdosa, Allah merancangkan agar supaya anaknya satu-satunya harus dikorbankan supaya orang-orang yang berdosa ini menjadi tidak berdosa. Makanya Yohanes katakan, pergi, kata Yesus, aku juga tidak menghukum yang dosa, dia sudah bertobat. Tetapi peringatan Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Hampir semua gereja 17 Agustus pakai baju merah putih. Saya ketawa. Sudah tahu apa itu bendera merah putih? Tahu? Sudah ada jawab salah apa? Merah itu berani. Karena sudah dipakai di gereja, berani melawan dosa. Putih apa? Suci. Nah, saudara, sampai saat ini memiliki kesucian dalam hidup saudara. Dan saya akan mengatakan, ketika nanti malam saudara mendadak mati, saudara ke surga atau ke neraka? Ya, tidak tahu. Memang itu jawabannya, karena saudara belum memahami pengajaran Alkitab. Saya di masa pergi saya berani terangkan pendeta. Baca di Amsal 15 ayat 24. Amsal Salomo pasal 15 ayat 24. Saya cari. Kalau tidak dapat, saya bacakan. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah, artinya neraka. Caranya bagaimana? Jangan saudara modal mati pakai bendera merah putih saya berani, tapi saya kudus.
perilaku orang Kristen harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus jangan di gereja nyanyi hebat, pulang di rumah berantem. Di gereja senggol-senggol apa-apa, baru keluar pintu gereja sudah mulai berantem, sudah tidak memakai senjata saja berantem, mencaci maki, menghina. Ketika perilaku saudara masih demikian, saudara mati mendadak, saudara tidak ada di surga. Tidak ada. Jalan kehidupan orang berakal budi yang punya hikmat, yang mengerti apa arti kehidupan itu, apa arti percaya Yesus, percaya Yesus masuk surga, dosa tidak diampuni. Tetapi ketika dosa kita pun diampuni, masih melekat. Hari ini besok mati masuk neraka. Dari awal dunia ini, kenapa Hawa menggoda suami? Karena kita mencatat, karena Hawa itu kekasihnya. Berikut, kenapa Kain dan Habel berantem? Karena iri hati. Allah mengutus nabi-nabi supaya dapat menyelesaikan masalah di antara manusia. Tidak berhasil. Banyak catatan. Kemudian kembali Allah mengutus Nabi Elia, selesaikan masalah orang tua, suami istri, anak. Kenapa? Mereka saling membunuh, saling memakan daging anaknya, orang tuanya. Tidak selesai. Akhirnya di zaman kita, Yesus Kristus menjadi korban. Dan sudah tahu catatan di Timur Tengah bulan lalu, ribuan jutaan orang Islam percaya Kristus. Itu mengenapi nubuatan Yesaya pasal 2 ayat 2. Oleh karena itu jemaat sekarang harus berlaku baik, jangan berantem dulu. Kita jadi teladan, jadi contoh tetangga kita. Saya sejak dari dulu Pak Haji Jafar selalu cerita, saudara saya satu-satunya di saya nyontek. Menurut dia, akan terjadi pada hari yang terakhir, hari-hari sekarang,
akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berbunyi ke sana. Jadi mungkin banyak orang Muslim percaya Tuhan Yesus. Kalau di Indonesia, di daerah Kristen, banyak orang Kristen berantem, pendeta berantem. Mengapa? Saya katakan pemahaman pengajaran firman Allah tidak ada. Contoh saja, saya di Sulawesi memang beberapa batuan katakan mungkin keras kalau mereka. Ada yang punya musuh, ada musuhan satu dengan yang lain. Saudara berani bilang tidak, saudara berdusta. Karena itu, dalam Yohanes 8:11 Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi kalau sudah percaya. Amin. Berarti 4:13. Supaya saudara tahu, dan pasti kalau saudara sudah tahu, saudara tidak berani berdusta lagi. Saya pasti cuma tahu yang tua-tua. Pengertian berani berdusta saya usir. Ya. Karena pengajaran ini sangat melekat di kepala saya. Dan tidak ada suatu makhluk pun, saudara, makhluk manusia yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kemarin saudara buat apa? Saudara malam, siapa istri yang berbeda suaminya? Pasti ada yang ngaku. Tetapi di sana ada buku sudah ditulis. Dan itu terjadi di dalam keluarga Kristen antar jemaat. Belum percaya, buka Matius 10 ayat 21 dan 22. Kalau saudara sudah tahu, lalu melakukan lagi, itu namanya melawan Yesus. Yohanes 5 ayat 12, Yohanes 8 ayat 11, Yesus katakan, jangan berbuat dosa lagi. Mestinya saudara yang baca. Saya berhemat suara. Sebab kalau jemaat tidak dikasih tahu, tidak dikasih ajar, pendeta yang bertanggung jawab di akhirat tidak mengajar yang benar. Karena itu dari dulu saya ketawa, ada orang Losari meninggal, panggil keluar pada berapi-api. Pada hari ini dia bersama dengan Tuhan. Tidak ada catatan itu diakui.
rohnya kembali kepada Sodom. Tetapi satu saat harus bertanggung jawab juga apa yang dia buat di atas bumi, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Saudara tidak catat, mereka rekam, teman-teman istri, contohnya, kapan Tuhan di rumah Pak Ali sebenarnya Pak Ali tetapi itu fakta kebenaran seperti itu. Jadi oleh karena sekarang semua membuatkan bencana alam, gempa bumi, jalur perang di Timur Tengah akan habis perang. Saya pernah kali bilang sama teman kalau kita cara, kenapa banyak penyakit Mesir dari Timur Tengah bawaan. Besok kalau sekali gempa banyak mati. Persoalannya orang beda masuk surga tidak. Jadi jadilah manusia Kristen yang bijak, memilih jalan yang menuju ke atas. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan. Matius 10 ayat 21 dan 22. Kita lihat faktanya. Saudara seiman ada, saudara kandung ada, saudara seiman seringkali berantem, paling waktu Paskah, Natal. Kalau saudara kandung berantem di warisan dan lain-lain. Oleh karena itu, Yesus berdoa, satukan mereka ya Bapa menjadi sehati, kata Paulus, sehati sepikir. Saya ingat, saya cerita sama kalian, pernah di Rosari waktu Natal. Begitu sampai di gereja, rombongan sudah berangkat ke Kuningan. Dan siapa yang salah? Oh saya, kenapa? Mama saya lama ganti saya. Ya fokus itu ongkel 2 Sandra. Nah, siapa yang salah? Saya ada, karena selalu sadar kalau saya umumkan jam 2 jangan terlambat. Terakhir sudah sama siapa? Pernah Jinso. Jemaat yang itu sudah kelihatan. Ya. Itu menjadi kedisiplinan. Apalagi masuk surga. Tidak mudah. Pendeta berlomba di rumah duka cuma bikin senang keluarga. Saya tidak pernah terus berkhotbah di rumah duka atau di krematorium mengatakan bahwa hari ini almarhumah bersama surga. Saya tekankan ketika almarhumah waktu dia hidup sesuai dengan firman, itu pasti dia masuk surga.
dan pahanya. Karena itu melalui Yeremia supaya orang Yahudi yang ada di Yerusalem waktu tidak mengalami penderitaan karena diserang oleh laskar Babiloni dan tidak dibawa dihukum selama 70 tahun. Apa Yeremia katakan? Hati itu harus bersih. Amin. Ada jemaat yang kalian ketemu jemaat salaman sendiri pada hatinya jadinya luar biasa. Terakhir nanti saya lanjutkan. Yeremia 4 ayat 14. Kunci dari kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, hati itu tulus. Bersihkanlah hati dari kejahatan. Membenci orang jalan Tuhan, jalan sendiri. Iri hati sama teman, dosa atau bukan. Hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kehujanan atau kejahatan. Niatan tenda orang tidak tahu, saya sendiri tidak tahu. Nanti minggu depan saya sambung. Saya mau supaya saudara memahami ajaran yang benar di dalam firman Tuhan. Banyak orang kalau khotbah tentang kalau Yerusalem itu hebat, tapi tidak paham kenapa Yerusalem itu kemudian hebat. Ada kita lihat nanti ya. Puji Tuhan, dari sebelum kita mati, semua akan mati. Buah kejahatan, kebencian saudara terhadap sesama jemaat tidak boleh melekat di dalam hati kita. Bendera merah putih harus bersih, dan tidak ada noda di sana. Tetapi itu yang terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu Yesus hanya berkata, Bapa, satukan mereka. Satukan. Beranian dan kekudusan ada di lambang bendera. Tidak bisa merah dan putih kita seperti itu. Dari suami yang sudah memperoleh istri, dua sekarang berarti begitu juga sebaliknya. Apalagi istri yang juga jelek-jelek di suami pilihannya. Nanti sudah menyambut tadi berikut. Kasihilah, sayangilah istrimu
dari itu tempeleng di tengah. Haleluya. Saya tidak akan paksa saudara berhenti dari kejahatan saudara. Itu kesadaran saudara. Saya akan menggembleng mengajar saudara sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Haleluya. Kata Yesus, pergi, jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak akan terjadi hal yang lebih buruk. Puji Tuhan. Saya orang pikir kamu muslim, tidak pernah muslim. Makan lemes, mau makan nggak bisa sariawan luar biasa. Tapi selagi Tuhan izinkan melayani kita, tak melayani. Puji Tuhan.